Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Gimana nih kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Kalau misalkan dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan ya, apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Oh iya, barusan ibu telat gak sih masuk ke kelas 12 II ini? Telat? Oke, telat berapa menit? 5 menit. Ya, ibu minta maaf ya, karena barusan ada gangguan terlebih dahulu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran pembelajaran kita hari ini. Oke, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ibu lanjut absensi ya. Sofa, oke, hadir. Rahma, hadir. Nadia, hadir. Ahmad mana? Oke, hadir ya. Selanjutnya Husna, hadir. Wah, ternyata hadir semua. Alhamdulillah, tidak ada yang izin ataupun alfa. Nah, anak-anak, ketika kalian di lingkungan sekolah, lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat, tentu saja kita selalu melakukan interaksi atau komunikasi, atau dengan kata lain kita selalu bergaul dengan orang lain. Maka di dalam Islam terdapat aturan atau tata cara yang baik ketika kita bergaul dengan sesama. Maka dari itu hari ini kita akan membahas materi mengenai adab pergaulan dalam Islam. Bisa kalian buka buku modul halaman 48. Di sana kita akan membahasnya hari ini. Nah, tujuan kita mempelajari materi kita hari ini yaitu antara lain agar kalian bisa mengetahui tata cara yang baik ketika kita bergaul, baik itu dengan teman sebaya, dengan orang tua, dengan orang yang lebih muda, maupun dengan lawan jenis. Oke. Selanjutnya di dalam tema adab pergaulan dalam Islam ini terdapat 4 subtema yang akan kita bahas. Di antaranya yaitu pergaulan dengan teman sebaya, pergaulan dengan orang yang lebih tua, terus pergaulan yang lebih muda, dan juga pergaulan dengan lawan jenis. Oke. Nah, ketika ibu menjelaskan yang menurut kalian itu penting, kalian bisa mencatatnya ya di buku catatan agar kalian bisa menjadikan sebagai sumber bacaan untuk atau ketika kalian di rumah. Oke. Kita langsung saja. Yang pertama di sini ada adab pergaulan dengan teman sebaya. Coba ada yang mau menjelaskan? Ya, betul sekali. Jadi, pengertian teman sebaya yaitu apa? Coba dari yang lainnya selain dari Sofa. Siapa lagi yang mau menjelaskan pengertian dari teman sebaya? Coba. Ya, jadi teman sebaya adalah kawan, sahabat, atau orang yang sama-sama bekerja atau berbuat. Nah, teman sebaya adalah hubungan individu pada anak-anak atau remaja dengan tingkat usia yang sama serta melibatkan keakraban yang relatif besar dalam kelompoknya. Oke. Nah, dalam teman
teman sebaya itu juga ada yang namanya kelompok teman sebaya. Apa coba kelompok teman sebaya? Iya, betul sekali. Paham ya? Maka jadi teman sebaya merupakan hubungan individu pada anak-anak atau remaja dengan tingkat usia yang sama serta melibatkan keakraban yang relatif besar dalam kelompoknya. Oke, selanjutnya kira-kira ada nggak sih fungsi dari teman sebaya? Coba, ketika kita memiliki teman sebaya, apa sih fungsinya? Coba, jangan lihat di modul dulu ya. Coba, menurut kalian apa sih kira-kira? Ya, betul sekali. Oke, kita buka modulnya. Mari kita lihat sama-sama apa sih fungsi dari kelompok teman sebaya. Yang pertama yaitu sebagai sumber pengalaman tentang dunia luar, tentang dunia di luar keluarga intinya. Betul nggak sih? Betul. Selanjutnya apa? Mendapatkan umpan balik tentang kemampuannya dari kelompok teman sebaya. Oke. Terus yang ketiga apa? Dapat membandingkan bahwa apa yang mereka lakukan itu baik ataupun kurang baik. Paham nggak? Nah, ternyata terdapat tata cara yang baik dalam pergaulan dengan teman sebaya. Di antaranya yaitu kita harus saling menghormati dan toleransi karena kita kan manusia jumlahnya banyak ya. Teman kita juga dari berbagai suku, maka kita tentu saja memiliki perbedaan. Maka dari itu kita harus memiliki sikap toleransi. Selanjutnya kita harus saling bekerja sama dan tolong menolong. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita tentu saja membutuhkan bantuan orang lain. Selanjutnya yaitu saling mengasihi dan melindungi. Nah, dengan teman kita itu kita harus saling mengasihi dan saling melindungi. Nggak boleh kita harus saling bermusuhan, itu nggak boleh. Selanjutnya apa? Ya, saling menasehati. Terus apa lagi? Iya, betul sekali. Nah, setelah tata cara yang baik ketika dalam pergaulan dengan teman, ada juga larangan bergaul dengan teman sebaya. Coba larangan apa yang harus kita jauhi ketika sedang dalam pergaulan dengan teman? Apa? Bermusuhan, betul. Terus apa lagi? Ya, bergaul bebas. Ya, pergaulan bebas. Terus melanggar norma agama, terus masyarakat dan negara. Oke, coba melanggar norma agama, masyarakat dan negara. Contohnya apa? Mengkonsumsi narkoba, betul. Terus minuman keras atau meminum minuman keras. Terus apa lagi? Melanggar tata tertib lalu lintas. Ya, betul. Terus berbuat zina. Wah, ternyata kita harus menjauhi larangan-larangan tersebut ya ketika kita sedang bergaul dengan teman. Pergaulan dengan teman sebaya, apakah sudah bisa memahami? Ada yang nyatet nggak? Ada. Oke, jadi ada ya yang penting apa yang udah barusan ibu jelaskan. Kita lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya ada bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, apa sih orang yang lebih tua itu? Iya, orang yang lebih tua yaitu orang yang dipandang tua atau berpengalaman seperti pemimpin,
pahala nasihat. Terus apa lagi? Iya, betul sekali. Nah, ketika kita bergaul dengan orang yang lebih tua, ada tata caranya juga sama seperti tadi. Ada tata cara yang harus kita lakukan ketika kita sedang bergaul dengan orang yang lebih tua. Coba diantaranya yang pertama apa? Iya, bersikap sopan. Terus bersikap santun. Terus apa lagi? Ya, menolak dengan halus perintah buruk. Terus ada lagi nggak sih? Ada. Coba apa? Menghormati dengan penuh kasih sayang. Betul. Terus memuliakan tokoh masyarakat. Oke. Terus apa lagi? Mendahulukan orang yang lebih tua. Ya, betul sekali. Nah, di antara tata cara tersebut kita harus lakukan ya. Maka ketika kita sedang bergaul dengan orang yang lebih tua, kita harus bersikap menghormati, bersikap sopan, terus bersikap atau berkata santun. Terus ya, sudah dicatat ya? Sudah, oke. Nah, ketika ada perintah, maka pasti ada larangan. Ya, seperti tadi lagi, larangan ketika bergaul dengan orang yang lebih tua. Coba yang pertama apa? Durhaka kepada orang tua. Ya, pasti kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua atau kepada orang tua. Selanjutnya apa lagi? Sombong. Betul nggak sih? Iya, betul. Yang kedua, kita tidak boleh bersikap arogan atau sombong. Kita tidak boleh ya bersikap sombong kepada yang lebih tua. Maka itu yang tadi, kita harus bersikap sopan, berkata santun ketika sedang bergaul dengan orang tua. Jadi sombong itu nggak boleh ada dalam diri kita ya, karena sombong merupakan perbuatan yang tercela. Oke, selanjutnya kita akan membahas tema 3. Coba tadi apa sih? Adab bergaul dengan orang yang lebih muda. Oke. Nah, dalam bergaul dengan yang lebih muda itu ada juga ya tata cara yang harus kita lakukan ketika kita bergaul. Yang pertama, ketika kita sedang bergaul dengan yang lebih muda, itu kita harus bisa memberi nasihat. Jadi kita harus bisa memberikan nasihat yang baik terhadap yang lebih muda. Terus selanjutnya apa lagi? Kita harus memberi perhatian dan kasih sayang. Betul. Terus mempererat persaudaraan. Iya, betul. Terus apa lagi? Coba siapa lagi yang mau menjawab? Iya, kita sebagai yang lebih tua dari yang lebih muda, tentu saja kita harus bisa menjadi teladan atau menjadi contoh yang baik bagi generasi kita selanjutnya, atau bagi orang yang lebih muda dari kita. Apalagi kita memiliki teman yang mungkin bisa dikatakan di bawah dari umur kita, maka kita harus bisa menjadi contoh yang baik bagi dia. Oke? Terus selanjutnya apa lagi? Ya, kita harus bisa membimbing, membina, dan juga memberi kesempatan untuk berdedikasi. Selanjutnya apa lagi? Masih ada nggak? Apa? Memberikan penghargaan atas capaian prestasi. Ya, itu kita bisa memberikan suatu penghargaan terhadap contohnya adik kita yang mendapat prestasi, maka kita harus bisa memberikan penghargaan atau bisa kita memberikan selamat kepada dia agar dia menjadi lebih senang. Selanjutnya, ketika ada perintah, ada larangan. Itu kan tadi sudah dikatakan. Maka larangan ketika kita sedang bergaul dengan yang lebih muda itu yang pertama, kita tidak boleh meminta dihormati. Dengan kata lain,
Kita tidak boleh mengemis untuk kita bisa dihormati. Kita tidak boleh memaksa untuk kita bisa dihormati karena dia lebih muda. Itu nggak boleh. Itu bukan adab yang baik ya. Selanjutnya kita harus apatis terhadap pemuda. Terus kita tidak boleh saling salah paham, karena itu bisa merusak hubungan atau tali persaudaraan atau apa coba kira-kira. Ya, ketika kita bergaul tentu saja kita harus bisa sepaham ya gitu. Oke, selanjutnya coba buka di halaman 56. Ada apa sih di sana? Ada pergaulan atau ada bergaul dengan lawan jenis. Oke, pengertian lawan jenis, siapa yang mau menerangkan? Iya, betul sekali. Jadi lawan jenis adalah istilah yang dipakai untuk membedakan dua jenis manusia, yakni antara laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam Islam terdapat juga adab pergaulan terhadap lawan jenis. Nah, di sini terdapat tata cara ketika kita bergaul dengan lawan jenis. Coba yang pertama di sini kita harus bersahabat karena Allah, karena karena persahabatan pada setiap manusia bisa mendatangkan keberkahan Allah. Namun yang harus dilakukan yaitu saling menjaga kehormatan diri. Maka ketika kita berteman, kita harus bisa apa barusan? Iya, kita harus bisa bersahabat itu karena Allah. Oke, yang kedua, ketika kita bergaul dengan yang berbeda jenis atau apa? Ya, dengan lawan jenis, maka kita harus bisa menjaga aurat kita. Nggak boleh kita sembarang memperlihatkan aurat kita, apalagi ini dengan lawan jenis. Oke, yang ketiga, tata cara bergaul dengan lawan jenis itu menundukkan pandangan. Apalagi laki-laki ketika bertemu dengan perempuan, apalagi melihat wajah maupun bentuk tubuh wanita yang bukan mahram itu termasuk ke dalam perbuatan yang dosa sebenarnya ya. Dengan begitu kita seharusnya kita bisa menjaga pandangan kita dari hal-hal yang dilarang. Selanjutnya, larangan ketika kita bergaul dengan lawan jenis. Coba yang pertama yaitu kita tidak boleh berada di tempat rahasia antar lawan jenis. Yang maksudnya di sini kita tidak boleh berada di tempat yang sepi atau tidak ada orang-orang karena takut ya menimbulkan fitnah. Selanjutnya yaitu kita tidak boleh bergaul bebas. Ya, kita harus bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang menuju kepada hal yang sesat. Oke, larangan yang ketiga yaitu kita tidak boleh berhias berlebihan, apalagi kita berhias dengan maksud yang tidak baik, itu tidak boleh. Nah, sudah selesai materi kita hari ini. Coba apa yang Ibu sudah jelaskan, ada yang masih bingung atau mau bertanya? Silahkan. Kita diskusikan bareng-bareng. Gak ada? Oke, gak ada ya, gak ada yang bertanya. Kalau gitu, Ibu aja ya yang mau bertanya. Siapa yang menjawab maka dia akan mendapatkan nilai. Coba Ibu akan mengetes pemahaman kalian terhadap apa yang sudah Ibu terangkan. Tapi tidak boleh membuka buku modul atau catatan apapun itu, semua buku ditutup. Yang tahu maka harus mengacungkan tangannya. Oke.
Sebentar ya, Ibu sudah mempersiapkannya. Coba ini aja deh, apa maksud dari pergaulan yang baik? Oke, siapa neng namanya? Rahma ya. Coba apa pergaulan yang baik adalah? Oke, nanti dapat nilai tambahan ya dari Ibu. Nanti Ibu catat. Jadi pergaulan yang baik yaitu melakukan pergaulan menurut norma sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan hukum, syarat, serta memenuhi segala hak yang berhak mendapatkannya masing-masing menurut kadarnya. Oke, lanjut nggak? Ada yang masih mau nilai tambahan atau nilai plus dari Ibu? Oke, selanjutnya coba tadi sudah diterangkan tata cara bergaul dengan yang lebih tua. Coba yang tahu siapa boleh mengajukan tangan. Ya, siapa? Oke. Ini Sofa ya. Oke, coba bergaul dengan yang lebih tua. Coba. Ya, kita harus bersikap sopan, terus berkata santun, terus apa lagi? Ya, betul. Kita harus menghormati dan menghargai. Ya. Selanjutnya buka halaman 59. Coba kalian kerjakan dan nanti ketika habis waktunya kalian kumpulkan. Oke? Oke, selamat mengerjakan. Sudah habis, silahkan kalian kumpulkan di ketua kelasnya dan nanti untuk ketua kelas simpan ya di meja Ibu biar nanti Ibu cek hasil dari apa yang kalian kerjakan. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, ada yang masih bingung atau ada yang masih ingin bertanya mengenai materi kita hari ini? Nggak ada? Oke, kalau begitu semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, coba tutup aja. Oke, sampai itu aja ya. Setelah kita melangsungkan pembelajaran kali ini, langkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, tetap semangat, terus belajar, gapai cita-cita atau gapailah apa yang kalian cita-citakan. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.